Shalom. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Doa dan pengharapan kami kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Saudaraku, di akhir pekan ini, sebelum kita beraktivitas, mari bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan, serta merenungkan firman-Nya. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, bersyukurlah. Saudaraku, mari menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Datanglah ke baik-Nya dengan bersyukur kepada Tuhan. Mari menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari pujian kita. Bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan memberikan kami kehidupan, kerinduan untuk bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, serta merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, mampukan kami memahami akan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari membuka Alkitab kita. Nats renungan harian kita hari ini dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-13. 1 Tawarik 29 ayat yang ke-13. Mari bersama-sama membaca firman Tuhan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Demikian firman Tuhan 1 Tawarik 29 ayat 13 dengan topik renungan harian kita hari ini, bersyukurlah dan pujilah Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak sekali alasan kita untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Dan jikalau dalam hidup kita setiap hari, yang kita ingat adalah kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong, menuntun, menguatkan, meneguhkan kita dalam menjalani hidup setiap hari. Sungguh-sungguh ungkapan syukur dan pujianlah yang akan kita sampaikan kepada Tuhan. Demikianlah Raja Daud menaikkan syukurnya kepada Tuhan serta memuji Tuhan. Oleh karena apa? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dia menyadari bahwa bukan dia yang akan membangun bait suci. Ya, sebagai seorang raja, dia dengan rendah hati mengakui bahwa bukan dia nanti yang akan membangun bait suci, tapi anaknya yaitu Salomo. Dan Salomo yang masih muda pada waktu itu sangat didukung oleh Daud ayahnya dalam pembangunan bait suci pada waktu itu. Sehingga Raja Daud mempersiapkan berbagai hal yang diperlukan untuk membangun bait suci dan sungguh-sungguh dia persiapkan. Dengan harta kekayaan yang dia miliki, dia persembahkan kepada Tuhan ya untuk pembangunan bait suci. Dan itu tidak hanya dilakukan oleh Raja Daud, tetapi juga jikalau kita baca mulai dari ayat pertama 1 Tawarik 29 itu dikatakan bahwa para pemimpin-pemimpin yang ada pada waktu itu, dalam ayat yang ke-6,
kepala puak, para kepala suku, kepala pasukan 1.000, pasukan 100, pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya memberikan persembahan juga untuk pembangunan bait suci. Saudara-saudari, sungguh ini merupakan suatu sukacita yang besar dirasakan oleh Raja Daud sehingga dia menaikkan syukur kepada Tuhan. Tapi sebenarnya ada banyak hal juga pergumulan yang dirasakan oleh Raja Daud sendiri. Tetapi saudaraku, ketika dia hanya mengingat-ingat tentang kebaikan Tuhan dalam hidupnya, tentang bagaimana Tuhan tetap menuntun dia, meskipun ada banyak persoalan, ada banyak tantangan yang dia hadapi, tapi dia menyadari bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong, menguatkannya, sehingga pada akhirnya dia juga bisa mempersiapkan anaknya Salomo untuk pembangunan bait suci. Dia sangat bersyukur kepada Tuhan serta memuji Tuhan. Saudaraku, jikalau kita perhatikan dalam hidup kita setiap hari, pujian kepada Tuhan, ya, atau kata-kata pujian yang kita sampaikan dan ungkapan syukur yang terdalam yang kita sampaikan kepada Tuhan, ini sungguh membawa kekuatan bagi hidup kita, sungguh membawa sukacita bagi kita semuanya, sehingga hidup kita semakin lebih bermakna. Hidup kita juga menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang, ya, kesaksian hidup bagi banyak orang. Dan sungguh ini juga akan membawa kesehatan kita juga akan bertambah sehat, segar, sukacita. Oleh karena seperti firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Sungguh besar kuasa ucapan syukur dalam kehidupan kita setiap hari. Dan mari apa yang menjadi firman Tuhan hari ini, bersyukurlah dan pujilah Tuhan. Itu yang kita lakukan senantiasa dalam hidup kita. Mari bersama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari nyanyian Kidung Baru nomor 133, NKB 133, Syukur Padamu ya Allah. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga. Syukur atas keluarga penuh kasih dan mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah yang tetap menyertai kami, tetap menguatkan, meneguhkan kami dalam menjalani hidup kami setiap hari. Ajar kami menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan, senantiasa memuji Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kehidupan, kami bersyukur atas keluarga yang Tuhan anugerahkan, kami bersyukur atas pekerjaan yang Tuhan berikan, kami bersyukur atas pelayanan kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang kami rasakan, baik pergumulan hidup, demikian juga sukacita. Karena dengan demikian kami tetap mengandalkan Engkau ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur hanya kepadamu saja ya Tuhan. Dan terpujilah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kakak kami Nora Nadi Ayu bangun bertambah sehat sukacita dalam pimpinan Tuhan. Pulihkan dia, sehat damai sejahtera dalam Tuhan.
Demikian juga adik kami Yoli yang Tuhan dan Davin yang Tuhan sudah anugerahkan seorang anak perempuan di tengah keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami percaya pemulihan kesehatan bagi adik kami Yoli juga. Itu Tuhan berikan sehat sempurna dia di dalam Tuhan. Bahkan bagi semua saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan keadaannya. Abang kami Bapak Melin, kami percaya Tuhan berikan pemulihan kesehatan yang sempurna. Adik Gide dan semua saudara-saudari kami, mungkin kami sendiri, orang tua kami, keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan berikan pemulihan yang berduka cita. Kami percaya Tuhan berikan penghiburan. Demikian juga kami terus berdoa ya Tuhan. Mohon kiranya Tuhan melindungi bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Agar bencana-bencana alam tidak lagi terjadi. Itu pengharapan kami dan biarlah segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudari kami yang terdampak bencana, Tuhan kuatkan, pulihkan juga keadaan mereka. Berikan hati bagi kami untuk boleh menolong semua saudara-saudari kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan agar Tuhan tetap menuntun kami. Jemaat Tuhan yang ada di Siti Sada Bekasi tetap sehat-sehat, damai sejahtera dalam pimpinan Tuhan. Kami akan beraktivitas, melakukan setiap kegiatan, pekerjaan, dan pelayanan kami. Tuhan tuntun kami mengerjakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami untuk dosa-dosa kami ya Tuhan, agar kami tetap layak di hadapan. Ini doa kami ya Bapa yang kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan bersyukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Dan ketika beraktivitas di akhir pekan ini harus keluar rumah, jangan lupa ya, pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan. Hindari kerumunan banyak orang, tetap berdoa, tetap bersuka cita, kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semua. Amin.